A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat-sangat saya hormati, yang tergabung dalam komunitas alumni SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta angkatan tahun 81 rahimahumullah. Yang pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin dan takdir Allah pula kita dipertemukan kembali untuk berpengajian. Semoga pengajian kita malam hari ini bermanfaat baik secara teori ataupun praktik, dan kita bisa mengambil ibrah hikmah dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Dan insya Allah pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pula menjadi dihitung oleh Allah sebagai bagian dari amal ibadah kita masing-masing yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti pengajiannya fleksibel saja, biasanya ya sampai 60 menit ke depan. Kalau sekarang ini jam 19:47, nanti selesainya ya sama jam 20:47, sekitar itu. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai, Bapak Ibu. Ini namanya apa? Pulau singgir ki mungkin tidak ketampel. Oh, malah ini. Bapak. Pun pulau singgir kayak dewi. Oh, cedak ini Mas. Oke, di kemalan gitu. Baiklah, Bapak dan Ibu, mari kita mulai ya. Judulnya itu etape penting. Lalu materinya diambilkan dari Quran surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu kalau Bapak dan Ibu ngecek, itu surat yang nomor urutnya 30. Surat ke-30. Ayatnya ayat 54. Terus ayatnya nanti seperti itu. Kalau mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang sangat kritis, mungkin perlu saya sampaikan, fotokopian itu saya ambilkan dari Al-Quran dan terjemahannya versi Departemen Agama RI, terbitan tahun 1971. Jadi kalau di tempat saya harus disampaikan, kalau di web saya disampaikan hal seperti ini karena nanti supaya pengambilan referensinya jelas. Dan setelah disampaikan referensinya, berarti fotokopian ini bukan fotokopian liar. Jadi bukannya tanpa referensi, tapi ada referensi, terutama terjemahannya. Jadi saya ulangi lagi, nanti kalau ada Bapak dan Ibu yang kritis
yang kritis kok terjemahannya kayak gini, kok rapas gitu. Nah, maka saya sampaikan bahwa terjemahan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 ini saya ambilkan dari Quran Departemen Agama RI yang diterbitkan pada tahun 1971. Saya punya bukunya di rumah. Terus ayat ini menurut teori ini, teorinya Allah, itu etape-etape yang akan dilalui oleh manusia, siapapun manusianya, itu ada 4, hanya ada 4 etape. Kalau usianya dipanjangkan oleh Allah, jadi kalau usianya dipanjangkan oleh Allah, maka orang itu akan melewati 4 etape, sebagaimana ada dalam ayat ini. Tapi mungkin ada yang baru etape 1 lalu meninggal. Ada juga yang etape 2 meninggal. Belum sampai etape 3, belum. Ada juga yang sampai tua, sampai melewati 4 etape baru meninggal. Nah, etape-etape itu apa saja? Saya bacakan sekarang ayatnya. Nanti etapenya kan ada 4, maka saya tunjukkan angka 1 di mana, angka 2 di mana, angka 3 di mana, angka 4 di mana. Nanti terjemahnya juga seperti itu. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Min dhafin di atas kata dhafin itu bisa diberi angka 1. Itu etape ke-1 dari 4 etape. Jadi etape pertama itu dhafin itu. Selanjutnya summa ja'ala mim ba'di dhafin kuwatan. Di atas kata kuwatan itu diberi angka 2. Kuwatan itu adalah etape kedua dari 4 etape yang dimungkinkan dilewati manusia. Berikutnya summa ja'ala mim ba'di kuwatin dhafan. Dhafan ya. Di atas kata dhafan itu diberi angka 3. Itu merupakan etape ketiga dari 4 etape yang dilalui manusia kalau panjang umurnya. Berikutnya wasaibah. Di atas kata saibah diberi angka 4. Jadi angka 1-nya di atas kata dhafin yang baris 1. Yang etape keduanya kuwatan di baris kedua. Yang etape ketiganya dhafan. Etape keempatnya saibah. Saya lengkapkan dulu baca ayatnya. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Terjemahannya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Nah, keadaan lemah itu diberi angka 1. Itu terjemahan dari dhafin. Dhaif itu artinya lemah. Kalau SMP Muhammadiyah 1 kan pasti bahasa Arabnya kan kelompok semua. Jadi dhaif itu lemah. Min dhafin itu dalam keadaan lemah. Lalu berikutnya, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Nah, di atas menjadi kuat itu diberi angka 2. Etape keduanya di situ itu. Awalnya lemah, lalu yang etape kedua kuat. Itu terjemahan dari kuwatan. Lalu yang berikutnya, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali. Nah, lemah kembali itu diberi angka 3. Dhafan mimba dikuatin dhafan, lemah kembali.
Lalu berikutnya dan beruban. Nah, beruban itu diberi angka 4. Itu terjemahan dari syaibah. Lalu berikutnya dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Terus gini, supaya kita bisa lebih fokus untuk yang ngaskopul pen, ya, yang ngaskopul pen bisa menambahkan di bawah tulisan Arab itu, di bawahnya itu ditulis ulang yang 4 etape itu. 1 titik, etape 1 titik 2 lemah, bawahnya 2 titik, etape 2 titik 2 kuat, bawahnya 3 titik, etape 3 lemah, etape 3 titik 2 lemah kembali. Lalu bawahnya apa ya, jeblok ratangnya jeblok Mbak. Lalu yang lemah kembali, lalu yang bawahnya 4 titik, etape keempat titik 2 beruban. Nah, jadi kita bisa lebih fokus ke tulisannya Bapak Ibu masing-masing. Terus kalau Bapak Ibu ingin mengingat-ingat pertemuan malam ini yang sangat penting ini, maka ditulis kiri pojok atas. Ya, hari ini hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 RM33 Jalan Muhyamin nomor 131. Rumah makan 33 nomor 131. Tidak dimulai kopi. Nah, nanti setelah selesai pengajiannya dilaminating kan kelingan gitu. Oh, gitu tau pengajian. Wah, saya ngisi paden, tapi paden ini wis mati wonge lah. Jadi masih bisa mengingat-ingat gitu. Kita tuh mati tidak tahu loh. Mungkin besok bar subuh bisa, besok bar duhur ya bisa, setelah nanti pulang terus mati ya bisa. Jadi hati-hati, jangan main-main dengan etape-etape ini. Sudah etape keempat-empatnya sudah disendirikan. Sekarang etape 1, etape lemah itu tentunya mulai 0 tahun itu lemah. Lama tambah kuat. Pertama kali tubuhnya semakin kuat, setelah tubuhnya kuat lalu psikisnya juga semakin kuat. Nanti puncak kuatnya sepanjang belajar saya hari ini saya menggunakan dalil yang terletak di dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Maka saya menyimpulkan etape kuat itu umur 40. Jadi bapak dan ibu itu sudah lewat rasa kemaki dulu. Terus tua yang sing mati ya. Apa? Si pendem gua ya mati ya. Udah ada usah sok seneng sama demenane, lu karo demenane yang tawang mangu mati pas maksiat mati man. Nah, jadi etape kuat itu tidak tahu nanti bapak dan ibu mencatatnya bagaimana. Bisa kita lihat dasarnya, pijakannya adalah surat ke-46, namanya surat Al-Ahqaf, ayatnya ayat 15. Saya bacakan ayatnya. Nanti yang baca terjemahnya sih nanti Mbak Namo, Bu Anam, sing mas terjemahane. Niki sing dibuka riyen ngantos pagi. Yo kula wasi ayate rada dawa mboten napa-napa kula waca kabeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamlu
fidalu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, 40 tahun itu. Arba'ina sanah itu artinya 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Monggo Bu Ana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, Terus dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, terus dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Terusnya berdasarkan ayat niku nggih umumnya nek kasus yang khusus ya anomali perkecualian. Kalau yang umum wajar wangun gitu, nek usia 40 itu biasanya sudah menikah. Kalau semuanya berjalan dengan baik, normal, tidak ada kendala apa-apa, sudah menikah dan sudah punya putra. Sehingga kalau sudah 40 tahun itu mendoakan dirinya, mendoakan orang tuanya, dan mendoakan anak cucunya. Tadi itu ayatnya seperti itu. Itu usia 40. Kalau belum 40 mungkin ya sudah, tapi mungkin belum sepenuhnya seperti 40 itu. Saya tetap berpegang pada ayat ini karena yang di luar Quran pun sudah membicarakan itu. Saya punya buku Mas Amang, Misteri Usia 40. Saya punya bukunya. Tapi mungkin baru bacaan saya tidak tahu. Saya pernah beli buku itu, Misteri Usia 40. Itu intinya banyak orang-orang yang menurut kacamata umum terkenal, berhasil, itu rata-rata di usia itu, usia 40 itu. Jadi berdasarkan keterangan seperti ini, sebelajar saya sampai hari ini, etape kedua itu ditandai dengan usia 40. Lalu karena sudah kadung dibaca tadi terjemahannya dan teks Arabnya juga sudah saya baca, maka sekalian, tapi di luar pengajian ya. Jadi nanti ibu-ibu bisa menyampaikan informasi ini kepada putri-putrinya, yang putri kalau punya anak putri itu mengandung sampai menyapih itu dipolke sampai 30 bulan. Berarti menyusunya berapa bulan? Enggak itu, nggih. Ini soal cerita kelas lulus SD ini kan. Kok salah kabeh. Sik dianu kan soal cerita niku lho. Cerita itu 2 tahun. Soal cerita ngeten lho. Apabila ada seorang wanita hamil, titik. Lalu dia membaca Al-Qur'an. Ternyata dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dianjurkan oleh ayat itu supaya ibu hamil tadi menghitung sejak masa kehamilannya sampai selesai menyapih anaknya itu adalah 30 bulan.
Pertanyaan pertama, berapa bulankah ibu itu menyusui anaknya? Salah aku ya. Bener ulo. Pinten? 20 bulan 20 hari. Karena 9 bulan 10 hari. Lah kan hamilnya kan 9 bulan 10 hari toh. Buat 9 bulan. Itu referensi biologi manapun. Buku biologi manapun, biologi manusia akan menyatakan bahwa masa hamil manusia itu 9 bulan 10 hari. Sama kalau gajah hamil 28 bulan. Gajah itu hamil 28 bulan. Tahu saya karena saya belajar biologi. Gitu. Nah, jadi kalau masa mengandung sampai masa menyapihnya itu 30 bulan, maka menurut ayat ini ibu-ibu atau sekarang ibu sudah tidak lagi karena sudah sepuh, nanti bisa diinformasikan ke anak-anak atau cucu-cucu yang akan datang, yang putri-putri, kalau menyusui anaknya minimal 20 bulan 20 hari. Dalilnya surat ke-46 ayat 15. Ini masih di luar pengajian. Terus maksimalnya adalah surat Luqman ayat 14. Sekarang dibuka, terutama yang ibu-ibu yang nanti akan menginformasikan kepada putra-putranya yang putri yang sudah menikah, yang masih memungkinkan punya putra. Nah, surat Luqman itu surat yang ke-31, ayatnya ayat 14. Di ayat itu dijelaskan bahwa menyusui anak itu paling lama 2 tahun. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Jadi kalau menurut Al-Ahqaf ayat 15, menyusui anak itu adalah 20 bulan 20 hari. Menurut Luqman ayat 14, nanti saya bacakan selain ayatnya, adalah 24 bulan. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Monggo Bu Ana terjemahkan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampainya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jadi nanti diinformasikan pada anak-anak yang putri yang menyusui anaknya, kalau sudah 18 bulan ya tetap harus berikan asinya. Berat itu sudah 18 bulan itu, berat sekali. Karena sudah keluar giginya, merem, Suwe caranya bidan. Kok jadi ibu nanggur ini kok. Itu ya kan kok yang ngalamin itu. Jadi pas nonton TV pena-pena kok nonton karo nuru ya nyusoni anaknya, yo anak kula ya. Anak dede, dia anak kula. Lah pas pena-pena nonton TV kok tiba-tiba cerita lho kaget. Ngopo to Bu? Jenengan mboten ngerti iki anake iki nyokot. Dan sudah 18 bulan jadi ya sudah ceringis-ceringis ya. Ya harus sabar. Makanya kalau sampai ada anak wani karo duwe wong edan gitu. Crazy. Gila, edan sama wani sama ibunya itu. Wong ibuke wis duwe calon. Wis
sesuk Nabi ini kalau iki pertimbangannya ngeten. Lah wis de senengan pun iku. Lah ning iku milih iki. Oh nggih, kula milih mawon. Contohnya Pak Hani. Jadi saya sama Nurul itu tak kenal. Saya lulus sekolah terus baru diantar ke rumahnya dia, ya sing antar ya bapak sama ibu, umurnya pun 28. Ya nanti dikode, terus sing ngetok wedan ya ibu saya. Ya kan sing metu ning mbok wedan, ora ayu, ben adine. Luput. Aduh itu sing wedan oh iki to. Ya pun padere rapi sang jaket iki sak iki pun turu iki wong. Ngono kate sak dari maghrib. Nah jadi seperti itu hanya tambahan suplemen aja dari pengajian kita malam hari ini karena memang dalam surat Al-A'raf ayat 15 itu gandul masalah menyusui itu. Nah, kita kembali ke main topik utama kita. Jadi berdasarkan ayat itu saya menyatakan etape 2 itu 40 tahun. Terus etape 3 sepanjang saya belajar itu 60 tahun. Gitu. Jadi etape 3 itu 60 tahun. Dasarnya, dalilnya bukan ayat Al-Quran. Tidak ada, ayat Al-Quran tidak ada. Betul enten, perlu hati-hati ngomong betul enten. Ini enten hadis. Hadisnya gimana? Saya bawa hadisnya sekarang ini. Sengaja saya bawa hadisnya itu. Jadi nanti silakan yang kagungan Riyadhus Shalihin itu bisa membuka kitab Riyadhus Shalihinnya bab 12 hadis ke-1. Kalau sekarang tidak ngasih bisa dicatat ininya saja Pak, keterangannya saja. Bab ke-12 itu judulnya, bab ke-12 itu memperbanyak amal soleh terutama ketika sudah tua. Nah di sini memperbanyak amal kebajikan utamanya ketika lanjut usia. Nah, lanjut usia itu 60 itu lanjut usia. Itu umat Muhammad gitu loh. Nanti umat-umat yang nabi-nabi yang dulu-dulu enggak 60. Nabi-nabi yang dulu kan ratusan tahun. Usianya kan sampai ratusan tahun. Nanti Bapak dan Ibu belum tahu, tak kasih tahu ayatnya. Malam ini tak kasih tahu. Jadi orang-orang itu ratusan tahun, betul-betul ratusan tahun, tidak seperti kita. Ini hanya berlaku pada umat Nabi Muhammad itu. Jadi masuk usia 60 itu sudah lansia, sudah lanjut usia. Saya bacakan hadisnya, pendek kok hadisnya Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'darallahu, ada kata-kata a'daro, ada kata-kata kita pernah mendengar kata udur. Oh usianya sudah udur. Kenapa dia kok tidak datang ke udur, ada halangan, ada udur. Nah, a'daro ya'daru itu awal dari udur. Kata udur itu berasal dari ini. A'darallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balago sitina sanatan. Rawahul Bukhari. Yang meriwayatkan Imam Bukhari. Insyaallah kuat, bagus ini. Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang yang dipanjangkan usianya sampai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Saya ulangi terjemahannya. Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang yang dipanjangkan usianya sampai
60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi berdasarkan informasi ini, nek sudah 60 tahun itu berarti sudah memasuki lemah kembali gitu loh. Amal nggak dibuktikan. Kita konfirmasi pada orang-orang yang sudah usianya 60. Itu kira-kira ya boten kita B1 apa B2 apa B mungkin malah B5. Ya blawur, ya budak, ya buyuten, ya beser, ya bebelen, ya boyok, rata-rata nek pun 3 tahun. Umumnya ngoten ikutan budi mawon selama itu umatnya Nabi Muhammad. Ini nek umate wong-wong biyen niku ternyata umure dawa-dawa. Kirim ben marmi sisan nggih, mungkin enggak penasaran, wah ayatnya endi to? Silakan buka ayatnya. Nganu sik gek loading sik begini. Sik loading pun kelingan. Dibuka surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat yang ke-29. Ayatnya ayat 14. Nanti kita saya bacakan teks Arabnya, Bu Ana baca terjemahannya. Nanti masing-masing kita mencermati itu, mencermati ayat itu. Nanti kan buat oh ya Allah, ngene toh, oh ya Allah lah gitu. Oke, saya baca. Ayatnya pendek itu kok. Saya bacakan. Surat ke-29 namanya surat Al-Ankabut ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa'akhadahumut tufanu wa hum dzalimun. Terjemahkan karena. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti kan 100 toh? Terus. Kemudian mereka dilanda banjir besar. Terus. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, kebanyakan di Kota Solo ini sepencermatan saya ngertine mung banjir Nabi Nuh ngoten tok. Ning mboten ngerti sadurunge. Ternyata sadurunge niku Nabi Nuh itu mendakwahkan agama Allah selama mboten mung 2 tahun 3 tahun mati. Nah, Ustaz mungkin sampai usia berapa? Ustaz Janafi hanya sampai 58 kemarin. Ustaz mungkin tidak sampai 60, tidak sampai. Pak Badut Rahman Iskarima ya sampai 45. Siapa lagi? Ustaz Tayudin ya sampai 70-an. Dan baru nanti ratusan ngoten iki. Nah, zaman biyen ratusan tahun terus do tetep angel dikandani, angel, very angel, angel banget kandhanane, lalu didatangkan banjir bandang. Banjir bandang itu sing rada ironi lagi. Ternyata ada satu anaknya yang tidak mau mengikuti ayahnya, jenenge Kan'an itu. Jadi jenenge mboten Kan'an, sing bener ku Qur'an nganggo qaf, mboten nganggo ka. Iku wong sing ra ngerti ya Kan'an niku niki nggih mboten mau debat. Yang itu Qur'an namanya itu, bukan Kan'an. Lah anaknya Nabi Nuh itu 4. Kok ngerti? Nggih sinau. Anaknya itu 4. Sing bangger siji Kan'an wau niku. Itu setelah melewati masa yang lama dakwahnya 950 tahun bapake berdakwah ning ternyata anake niku mboten gelem melu bapake. Itu ada ayatnya. Dilihat lagi ben agak tuntas sithik nanti tidak daripada penasaran. Surat Hud buka. Surat yang ke-11 itu langit masa manggih. Beni kula pun tahu dipeksa karo wong. Kon melu pengajian. Kula melu pengajian ngoten. Terus kula nggih melu pengajian sesuai dengan SOP-nya itu, orangnya itu. Sing pengajian itu ngomongnya mung
Ini pokoknya Allah berfirman, suratnya saya lupa, ayatnya lupa, sesuk aku ora teko meneh. Ra kanggo guru yo ngono kuwi. Guru iku dihafal Qur'ane, kudu hafal, perlu ngerti artine. Aku tahu pernah dengan hadis, dalam buku ini, cukup bukunya ditongke, buka, diwaca, ora iso ora kanggo. Bukan gurunya hadis. Tak buat ngoten niku. Iki kok mboten melu mulai, melu halapan buku. Kalau umroh gua sih ngomong halapan nopo ngoten. Nek ben situ Pak. Pun halapan pun dibukari karo pemerintah. Halakoh HTI. Oh, nggih. Kalau kon melu HTI, usah melu HTI, kalau kon tuku buku, kalau tuku buku HTI kabeh. Berapa ada puluhan buku HTI. Terus saya diminta untuk halakoh itu, sing ngalakoi lho. Ya gimana halakohnya nanti gimana? Kita sibuk itu udah di kantornya di UNS saja. UNS bilang sing teknik ya enek, pertanian enek, FIB enek, dan mulai jadi satu aja di pertanian. Ya sudah saya datang ke pertanian, sing tani pertanian, yuk dihalaki sama bapak-bapak itu, bapak-bapaknya rahasia. Nah, terus nerangke menurut Al-Quran saya kok lupa, suratnya lupa, ini pokoknya intinya gini nih, tidak qualified. Nah sekarang yang kembali ke surat Hud itu. Surat Hud yang menunjukkan bahwa anaknya itu ya Allah pun didakwahi selama 950 tahun. Ning anaknya tetap boten gelem. Itu surat Hud surat ke-11 mulai ayat sebenarnya mulai ayat 39 ya, 39, 40, 41, tapi kita langsung lihat 42 aja. 42, 43 aja. Dua saja cukup. Sebenarnya yang ayat 45 itu Nabi Nuh itu nangis itu. 45 itu Nabi Nuh nangis. Terus 46 itu Allah ngendika bahwa dia bukan anakmu. Dia bukan dari keluargamu, ayat 46. Ini kita buka ayat 42, 43 aja. Saya baca ya. Saya cuma minta ibu-ibu, bapak-bapak membayangkan setelah masa dakwah yang lama 950 tahun, wah anak ini boten gelem. Berarti sing jenenge kakak ya umure dawa. Boten kaya awake dhewe ngoten iki mung 54, mung 50. Boten dhek atusan tahun sing jenenge Kanan wau niku. Oke, ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'ziliya bunayyar kama ana wala takum ma'al kafirin. Sekalian ayat 43. Qala sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Terjemahkan Pak. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana untuk. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Stop. Nah, ini Nabi Nuhnya ini. Nabi Nuhnya di sini. Setelah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Ini yoto masuk ke kapal bersama kami. Kamu itu jangan bersama orang-orang kafir itu. Ayo kok ikut bapak, ikut dulur-dulurmu udah masuk kapal semua. Ayo tole, bapak tuh sayang sama kamu. Ayo masuk ke kapal. Ternyata anaknya jawabannya ayat 43. Lanjut. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Stop. Nah, anaknya menjawab, udah Pak, aku ora gelem melu kowe. Apa agamane apa? Gah.
Wegah. Aku akan naik ke bukit, akan berenang ke bukit, dan aku akan selamat dari banjir ini. Lalu Nabi Nuh menjawab, lagi lah kan ya ragane kan ngoten. Iki tem kapal itu kaya film Titanic niku lho. Nah, terus hari ini tidak ada yang selamat dari siksanya Allah ini. Ayo to pisan kas naik lagi to, ayo tole ya Allah. Bapak ki sayang kok tambah dhewe ya. Iki gentere ya ceklak gentere tarik. Gah. Lanjut Bu Ana. Dari gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Jadi anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan dan masuk nerakanya Allah. Padahal anaknya Nabi. Di Solo apa ada yang model seperti itu? Oh, kayak banget. Pakai sholat itu nanan, pakai sholat itu nanan, pakai pengajian tandindi. Mana bapaknya masjid, ibunya kawinnya ngisi pengajian, MC pengajian, anaknya tadi itu bolong sampai orang tuanya meninggal. Umumnya cedak saat ini pengajian juga. Pas ibu itu loh mas ibu itu matur nuwun Pak, pun tidak memiliki alat ibu barang. Si marang iki boy jenengan Mas. Jenengan nyangel kandhane. Kok leren Mas. Sing beli leren usahe ibu galih jenengan. Napa nggih to? Nggih, iki menggalih jenengan. Wah, terus nangis terus ya sampai sekarang masih pengajian. Niki pun suwe ning alhamdulillah sih Bali betul koyo kanan wae. Oke, kita kembali ke main topik lagi. Jadi setelah 60 itu nanti akan lemah kembali. Nah, lemah kembali itu nanti ditandai dengan B6 atau B5 tadi itu. Nah, bukti konkretnya ya hanya 60 itu arep sujudnya alon-alon. Nggih monggo dicek mawon. Imame nom, imame wong umur 30 tahun hafal Quran. Imame nom, imame niku sing nom. Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Imame. Allah nom, sing tua jar rukuke Allahu Akbar. Allah sudah kretek apinan boyokan lan dhewe budhe rasa niku mungkin ajeng sujud niku ya repot meneh imame ono Allahu Akbar sing tua to Allahu Akbar alala nyetel iki gek nyeleke siji iku sujude pun rampung ora konanan pun tua pun tua ngoten niku pun lemah kembali. Mulane niku rasa sedok, maki pun tua iki. Bar niku terus etapa berikut makanya saya meyakini 60 karena ada ini. Dan saya sudah konfirmasi ke dua fakultas ya. Kebetulan saya Mas Aman, saya dan teman-teman kan dari sastra Indonesia. Jadi punya kewajiban untuk menyampaikan mata kuliah bahasa Indonesia. Dan mata kuliah bahasa Indonesia itu disampaikan di seluruh fakultas, di mana-mana, di perguruan tinggi manapun, hukumnya wajib bahasa Indonesia itu. Nah, yang mengajar di tempat saya dan FKIP bahasa Indonesia. Makanya saya, Jakob Darwo, saya punya kesempatan untuk mengajar di semester ini saya mengajar di psikologi. Tadi siang saya mengajar di anak-anak psikologi. Ngajarnya ngajar bahasa Indonesia. Terus pernah beberapa tahun yang lalu saya tanyakan, Mas, Mbak, menurut teori yang kamu terima itu masa lansia itu mulai berapa? Oh, menurut teori psikologi 60 Pak Alif. Yakin? Iya 60. Saya pernah juga ngajar anak kedokteran. Saya tanya juga sama teori kedokteran mulai lansia berapa Mas? 60 Pak. Sama, dan ternyata saya tidak gagas. Ternyata nek 60 pensiun kabeh.
Guru-guru wisuda pensiun. Sing kon mulang kok ndak lali, loro tambah loro sama dengan barokah ngoten. Mun tuwa aja napa meneh. Loro tambah loro barokah, sing enom loro tambah loro papat. Mun tuwa pikiran akhirat tuwa. Siji tambah siji sing penting cukup. Nah, makanya 60 itu guru SD, guru SMP, guru SMA pensiun. Di pensiun, kantor-kantor lebih dhisik pensiunis bae udah lansia dan tidak layak untuk kerja. Nah, biar kula sudah 5. Anak S3. Dosen itu 65. Anak S3 itu ya. Ya sekarang kalau S3 itu memang harus keharusan lembaga harus selesai S3. Tapi kalau jadi dosen, sudah jadi dosen itu pensiunnya 65. Nanti nek bisa mencapai guru besar sampai 70. Tetap pun tunggu motornya juga ngulang. Ya ikut. Jadi biar repot niku. Wong sok mboten pawinginane niku lucu ya, enten nggih profesor. Dadi sing napa mulang niku niki sesi diteko. Kok tekan dhuwur, sesi pun lembaran kan isor. Ya mulang nggih tenang mawon. Ora ndek dosa, murid-murid kajeng ngeloke mungkin malah dadi rame malah ora lulus temen-temen mawon. Ha tekan kene nggih sesi diteko tekan dhuwur iki lembaran kan isor. Profesor biasa ngoten niku lalali pun tuwa. Nah, jadi 60 itu etapa ketiga. Setelah itu etapa yang keempat itu berubah. Berubah tuh nganu. Meskipun ibu-ibu yang di sebelah kiri ini pakai penutup aurat, pakai jilbab, menurut teori ini ya kira-kira rambutnya putih, oke, kan rakito, dibuka ya putih, karena sudah mulai berubah. Lah, gitu terusnya pun berubah, etapa keempat pun dilewati, etapa kelima niku ora enek. Ayatnya betul enten pundi etapa kelima betul enten. Anu kok nyandai duwe. Ya kira-kira ya bonoloya, praksi maloya ndak nyung. Pun betul enten liyane pun niku. Nah, makanya dari pelajaran penting ini kita bisa tahu boten iso balik. Boten iso balik. Kalau sing tambah sok marake iki boten iso balik wae niku. Jadi 1968 lahir. 1968 lahir. Terus ke TK, SD Temanggung. SMP, SMA Pondok Kidul niku. Terus sekolah Solo Sekedap. Sekolah Jakarta Sekedap, sekolah Solo Sekedap, mulang seperti niku mboten iso njak ajeng mundur dadi umur 20 tahun mulai mboten iso. Umur 30 tahun mulai mboten iso. Isone mung maju karo maju. Kula ten mriki paling nom lho niki. Jadi matine sok paling keri. Lah ini bapak-bapak ibu-ibu niku kersa ndok menapa mboten kersa, kepeksa napa mboten kepeksa ganti hari, bangun tidur, hari baru. Nah, nanti pekan yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Ini kok anane mau maju terus melewati etapa-etapa wau niku. Entek-enteke surat Luqman ayat 34. Surat ke-31 ayat 34. Ayat terakhir dalam surat itu. Jadi surat Luqman itu berakhir sampai ayat 34. Nanti yang saya baca ulang ya, nanti menerjemahkannya ya diulangi buana. Nanti yang saya baca ulang yang agak bagian belakang, nanti saya ulangi. Dalam satu klausa itu saya ulangi nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulangi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulangi sekali lagi.
Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Terjemahkan gimana? Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Stop. Bar niki sing penting. Bar niki, lanjut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Baleni. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Pisan malih Bu Ana niku. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Lanjut. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Dan niku nggih. Sing anyar sak sanese Ustaz Dianafi niku enten jamaah penumpang niku enten sing sedo. Kula nggih kaget, kula takon karo Pak Arif. Pak Arif, yang biasa duduk di sini ini mana? Loh, bener Pak Arif belum tahu. Loh, saya belum tahu. Kan Pak Arif masih ikut pengajian. Iya, udah sedo. Loh, lah kok enggak ada yang beritahu? Sedonya kapan? Jumat. Kita akan ketemu Rebo itu. Iya, sekarang sudah Rebo. Jadi setiap Rebo subuh saya ke tempat itu, setiap Rebo subuh. Saya tanyakan, sehat toh? Ya, sehat. Tidak ada apa-apa toh? Ya sehat. Dan meninggalnya mendadak banget toh. Lah kenapa? Celaka. Tunggal atau tabrakan? Ya sebenarnya ya tidak tunggal, tapi karena dia menghindari jadi ya dihitung ya kecelakaan tunggal. Jadi yang dihindari itu malah wis bebas nanti nanti urusannya. Nah, dia jatuh, kepalanya kena benda keras, terus benda anti otak, bawa ke rumah sakit situ. Usianya masih muda, baru 43 tahun. Kan masih muda sekali. Nah di pulau itu nganu masalah. Sapa ngerti kowe iki mati besok gak subuh. Kon pas itu sidure. Sapa ngerti baru mati kok baru mati pun. Sapa ngerti bar asar, sapa ngerti bar maghrib. Terus menghantui seperti itu. Makanya saling mengingatkan dan saling mendoakan buatan. Dari acara ke acara itu dipikir pokoknya acaranya apik. Acara rapi ojo ngati-hati nek mati pripun malah maksiat ning tawang mangu mati loro-lorone kape yo karo enggak kaji malah maksiat kape nggih bar tekan Mekah yo njaluk ngapura istighfar di samping Ka'bah di Multazam. Saking gak itu sosis gede apa-apa sih diampuni. Ternyata alamat ini pas gawe dosa. Usia 50 ya. Usia 50. Oh, Saya tak dengar. Lu kok tahu? Lah iya, tapi udah lama loh. Iya, udah lama. Tapi masuk koran gitu. Masuk koran. Solo agak ramai itu dengan berita itu. Bisa nyata itu. Jadi mau berangkat haji, dadak pamitan karo demenan. Ini pun udah sepuh-sepuh toh. Ora iso ujul kok. Matine ora iso ujul. Ora klamben. Kok dia lu mati kok ya jane ora mati nek sesuk dalem aturan ning pinggir Ka'bah. Ya ternyata mboten. Nah, makanya nek sudah tua kita ini rata-rata kitab ke-1 sudah lewat. Kitab kedua sampun lewat di kitab kedua. Kitab ketiga pun meh. Kitab keempat di pun sedikit ya. Hampir. Dan Ibu ben nyaman sedoyo, ada satu hadis lagi yang perlu ditambahkan di catatan di fotokopian ini. Nanti bisa dilihat
dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 6 bulan. Bab 6 itu judulnya Muraqabah. Hadisnya hadis yang kedua. Jadi Rasulullah menasihatkan kepada orang-orang sing pun tua-tua itu dengan hadis ini. Saya bacakan sekarang hadisnya. Bab ke-6. Hadis yang kedua pun nanti hafal halamannya. Saya bacakan ya. Nanti ada tiga nasihatnya Rasulullah untuk orang-orang yang sudah etape 3 atau 4 jane kabeh ini nek ke etape 2 niku aku mati ora mungkin malaikat iki lho ora masih bisa seperti itu. Dan umur 40 itu masih sok maido. Wah, ini aku ora mungkin lho, B6 ora mungkin. Saiki normal kuat kok. Ora mungkin basa pun umure 56 oke. Orang iso maido, berarti betul itu semakin lemah itu betul. Saya bacakan hadisnya. Ini pun mulai terakhir pengajian. Ini hadis terakhir yang saya baca di pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya dari Abu Dzar bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Itu nomor 1 nasihatnya Rasul kepada orang-orang sing pun tua-tua wau niku. 1, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Lalu nasihat yang kedua, sertailah atau tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan. Lalu yang ketiga, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Nasihatnya itu 3 itu. Saya ulangi, 1, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Nasihat yang kedua, perbanyaklah amal solih, karena amal solih itu akan menghapus amal-amal jelek yang pernah dilakukan oleh orang itu pada masa-masa sebelumnya. Lalu yang ketiga, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Pun telu niku. Nah, kita ulas 5 menit terus selesai pengajiannya. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Bapak Ibu, saling mengingatkan, saling menguatkan di antara kita. Di monggo ampun tuwa, ampun ngantos nilar salat tahajud, ampun dipun tilar iman-iman pun. Keselo kaya napa pun to. Salat tahajud itu pelaksanaannya persis seperti tarawih. Nek kira-kira wah pokean nggih pun, pokean selamae sedina nyambut gawe nggih. Pun tahajude 2 rakaat mawon. Witire sak rakaat. Lho napa angsal-angsal. Sing ning nglampahi, ampun ngantos dibilang. Pun iku mawon. Terus sholat duha dipun lampahi. Nah kira-kira abot di 2 rakaat mawon. Sholat-sholat rawatib yang menyertai sholat wajib dilaksanakan semampu kita. Karena kita itu sudah tinggal sebentar lagi di bawah itu orang praksi maloyo, bololoyo, daging, bololoyo, nopo nak sebetulnya kali para pahlawan di tentu bololoyo jejak ini kok. Oh gitu, perangi pilih loh pak. Wah, mati dia bohong. Mulai ini. Jadi yang pertama itu, terus yang kedua itu berusaha untuk menambah amal solih. Terus dibuka ayatnya, dibuka ayatnya tapi penting kok. Surat ke-11, surat Hud ayat 114. Saya baca ayat. Pak ini sudah 1 jam ini Mas Aman. Kan kasihan Mas Aman nanti mungkin kalau gosok semua itu punya ngomong. Saya baca ayatnya. Surat ke-11
ayat 114. Ibu-ibu, budi-budi, di situ itu ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa amal solid itu menghapus amal jelek. Jelas sekali di situ itu. Itu firman Allah, redaksinya redaksi Allah, kalimatnya kalimat Allah. Jadi amal-amal yang baik itu menghapus secara otomatis amal-amal buruk yang pernah kita lakukan gembel-gembel. Ini kira enten betul sing pacaran begini. Sak dari dados nganten. Oh kata iki. Mas Aman betul toh? Botan. Botan. Boten ngawang. Nek pacaran yang dosa to Mas Aman. Dosa. Kan dulu berkata. Oh nggih. Yo susunah barang. Orang wong. Ning gak ben. Kan dosa ngoten niku. Bulan-bulan sepi ning ndi. Yo pun kan dosa ngoten. Kita baca ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Saulang. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Saulang. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Terjemahkan. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Diulangi. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Sekali lagi Bu Ana. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Lanjut. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah itu Bapak Ibu, ayatnya jelas sekali, bisa dibaca kapanpun, bisa dibuka dimanapun. Surat ke-11 ayat 114. Jadi kalau kita beramal soleh, otomatis itu sing amal-amal jelek segerobol, geregel kabeh. Pelan-pelan. Ini kalau kita meninggalnya sama-sama 10 tahun lagi gitu ya cukup 10 tahun lagi. Kalau bisa meninggal sama-sama, karena kita mengadakan piknik bersama. Piknik bersama Karimun Jawa. Ketua panitianya Bu Ana. Berang dari Semarang ke Karimun Jawa, ke tengah-tengah Laut Jawa, ombaknya gede, Ambles. mati kabeh. Lah nang kos manung kula boten tumut. Kalau wis jenazah mohon. Lah jadi kalau alun-alun apa pantai. Jadi kalau ada waktu 10 tahun lagi, kalau kita beramal soleh terus Ibu, insya Allah ben wong sing dosa sing mateni wong man diampuni kok. Durhaka pada orang tua diampuni, berzina diampuni, insya Allah. Apalagi hanya Ning priye mboten sama-sama? Botan. Kami mboten beda. Lalu yang ketiga, Makanya kita tadi kok amal solehnya kan diambil dari sholatnya aja. semua Kan ada semua selain sholat itu. iya semua amal soleh itu akan menghapus amal-amal jelek yang pernah kita lakukan. Semua, tidak hanya sholat. Ya termasuk gini nih. Setelah ini kita pulang terus sama istrinya sendiri kan juga amal soleh, sama istrinya sendiri. Ya. Beda kalau ke hotel lah itu udah itu amal jelek itu. Sama ibu sama suaminya sendiri juga amal soleh, insya Allah. Nah, besok ke masjid, sholat subuhnya ke masjid. Mungkin besok karena ada taklim, ada sepi ya ikut, dipaksa sebentar ikut sampai suruh, sholat suruh, terus nyambut gawe, mangkat kerja, diniati ibadah, niati amal baik lagi. Jadi setiap aktivitas itu benar berpotensi untuk menghapus amal-amal jelek pada masa-masa lalu. Nah, diharapkan 10 tahun nanti kita meninggal, pas datang baru misalnya, ya Allah, oh enggak. Jangan malaikat Israel ya, oh enggak, orang tahu Mas Aman. Mas Aman kalau terjadi itu mantul ya, keren tuh jangan. Ya Allah, kita itu besok akan meninggal gitu. Dan tidak lama, kalau ibu sekarang usia 57, 56, itu tidak akan 5 berapa?
58 rata-rata 58. Oh, tambahnya mboten tekan 58 menit. Berarti ibu-ibu itu sudah separuh jalan loh. Paling tekan 70. Itu kan 12 tahun kas. 12 tahun kas itu berarti tahun 2024. Abang bendera ini. Nyebutnya kangkang, nyebutnya kangkang. Ben ayu, ben pas nom ayu. Tua-tua, alum mati. Jadi wabah. Bur, masih malah iya. Ini kadang amal jeleknya udah terhapus semua. Terakhirnya amal solehnya apa? Iya malaikat. Berarti sekarang mendapatkan keberuntungan. Iya dong malaikat. Alhamdulillah. Asing balak gue, aduh, mati aku, aduh, repot nih. Kok panas dibuatin panas kok ini memperagakan. Lalu yang ketiga itu pun mulai saat ini berusaha beri masalah karo wong liya, ngoten lho. Bergaul pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Dan terus nek kira-kira mboten nganu nggih, terus komentar. Pun pokoke sing tesih nang masalah-masalah dirampungi. Sing masalah menengan kali tanggane, menengan kali dulure dirampungi, hukum dari situ dirampungi berakhlak yang baik pada seluruh umat manusia. Sama-sama kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mendoakan. Selesai pengajiannya pun. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian kita pada malam hari ini. Jadi ayat ini nanti masih ditambahi dengan Riyadhus Shalihin bab 12 ayat hadis ke-1, ditambahi juga dengan surat Al-Ahqaf ayat 15, ditambah yang terakhir tadi itu Riyadhus Shalihin bab 6 bab muraqabah hadis yang ke. Ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf, dan akhirnya dari saya cukup. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.